Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, hari ini Jumat 31 Juli 2020 adalah Jumat pekan biasa ke-17. Tapi hari ini kita memperingati Santo Ignatius dari Loyola. Mari kita siapkan hati kita renungkan bersama-sama Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, di hari di mana kita memperingati Santo Ignatius dari Loyola, kita disuguhkan cerita tentang Yesus yang ditolak di tempat asalnya. Padahal dia melakukan banyak hal yang bagus di mana-mana. Tapi dia justru ditolak. Kenapa sampai begitu? Karena orang-orang sekampung dia mengharapkan bahwa Yesus harus tampil secara luar biasa, datang dari keluarga yang hebat, yang berpengaruh, dan itu tidak ada pada Yesus. Dia tampil secara sederhana, ia datang dari keluarga yang sederhana pula, padahal bayangan mereka tentang Mesias itu luar biasa. Karena bayangan orang Yahudi bahwa Mesias harus tampil dengan gagah perkasa. Dia harus kemana-mana dengan pengawal-pengawal. Dia harus kemana-mana dengan kehebatannya, kemeriahannya, karena tampil gagah perkasa. Ketika sikap itu ada pada mereka, ketika mereka menolak Yesus karena pandangan yang keliru tentang Mesias itu, mereka justru kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkat. Sering kita tergoda untuk mengajak Yesus supaya tampil seluar biasa dalam kehidupan kita dengan mengalahkan orang lain. Tuhan, tunjukkanlah bahwa Engkau lebih hebat daripada siapapun. Tunjukkan, buktikan. Tuhan adalah Tuhan yang tampil secara sederhana. Tuhan adalah Tuhan yang tidak hadir untuk mengalahkan manusia lain dengan kehebatan. Kehadirannya adalah kehadiran yang menyembuhkan. Kehadiran yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Kehadiran yang lemah lembut dan rendah hati. Ia mengundang kita untuk menerima dia, kehadirannya yang lemah lembut dan rendah hati itu, supaya itu menjadi bagian juga dari hidup kita. Ia mengajak kita untuk percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Hanya dengan percaya sepenuh hati, hanya ketika kita membiarkan iman itu sungguh tumbuh kokoh kuat, kita membuka hati sepenuhnya dan membiarkan daya kuasa Tuhan bekerja untuk memenangkan kita menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan, masalah apapun. Mari kita berdoa supaya dalam keadaan apapun kita tetap menerima, membiarkan Yesus datang dan tinggal di dalam hati kita.
Hanya dengan itu kita tetap mempunyai kekuatan untuk menghadapi keadaan yang sesulit apapun, karena Dia dapat kita andalkan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.